Selamat siang teman-teman otomotif TV Pak Kabar, semoga sehat bahagia selalu satu tahun ini, amin. Kali kita lagi ada di peluncuran Polytron Fox 350. Ini adalah varian yang jadi pengganti Fox R teman-teman. Jadi yang R udah discontinue ya, biarpun di dealer mungkin masih ada stoknya, tapi udah pelan-pelan dihabisin produksinya dan gantinya adalah yang ada di depan kita teman-teman. Ini adalah Fox 350. Yang berbeda ternyata lumayan banyak ya, biarpun tenaga penggerak, motor listriknya, baterai, kemudian klem top speednya semua masih sama. Tapi fitur-fiturnya banyak yang ditambah dan keluhan-keluhan dari Fox R yang sebelumnya. Nah, improvementnya ada di sini teman-teman. Dan kemudian yang saya suka juga adalah harganya. Ternyata harganya menarik teman-teman. Jadi sekarang itu dijual dalam dua varian ya. Yang pertama dijual dengan baterai. Jadi baterainya memang dari awal beli langsung jadi hak milik. Harganya cuma 27,5 juta. Nah, kalau mau yang model subscribe ya kayak yang versi sebelumnya, jadi kalian bisa berlangganan 200.000 per bulan. Nah, itu harganya cuma 15,5 juta teman-teman. Gimana? 15 juta dapat motor yang secara tongkrongan tampilannya sekarang lebih keren dan mirip kayak NMAX, kayak PCX gitu ya. Tampangnya tampang kayak medium scooter gitulah. Tampang yang bisa selonjoran, stangnya tinggi, kelihatan dapat barang besar gitu kan. Tapi harganya cuma 15 juta dengan subscribe baterai 200.000 per bulan. Sama-sama kita lihat detailnya. Oke teman-teman, sebelum kita ngomongin desainnya, ngomongin fitur-fiturnya, kita ngomongin penggeraknya dulu ya. Karena sebenarnya nggak ada beda kalau dibandingkan versi yang sebelumnya. Dia masih pakai dinamo motor listrik, ada di hub ya, di roda belakang. Ini 3 kW teman-teman, lumayan gede ya, 3 kW, terus peaknya sampai 6,4 kW. Sedangkan baterainya masih tetap sama, pakai lithium juga, ada di bawah sini. Speknya 3,7 kWh teman-teman. Dan baterai ini bisa bawa motor ini jalan sampai 130 km. Itu kalau kita jalannya pelan-pelan ya, kalau jalan santai banget bisa sampai 30 km dan top speednya bisa sampai 95 km per jam. Kemudian ngecasnya teman-teman, ngecasnya di sini dia pakai onboard ya di sini nih. Colokannya di sini dia butuh 4 sampai 5 jam dari 0 sampai 100%. Jadi kalau secara spesifikasi sebenarnya nggak jauh beda sama versi sebelumnya karena mungkin udah oke lah ya secara speknya, nggak ada keluhan gitu kan. Tapi keluhan-keluhannya lebih ke desain, kemudian ke ergonomi berkendara, kan ada penambahan beberapa fitur. Sama-sama kita lihat langsung desainnya. Kalau secara tampilan teman-teman, secara desain ya, kalau saya lebih suka ya, kalau dibanding sama versi yang sebelumnya ini lebih tajam-tajam, garisnya lebih tegas, itu kan lebih Indonesia lah. Dan teman-teman di Polytron juga mengklaim bahwa desain ini memang benar-benar di-develop, didesain ulang di Kudus, di markas besarnya Polytron di Indonesia teman-teman, gitu. Gimana menurut kalian? Suka nggak sama bentuk barunya? Kalau saya sih oke lah ya, biarpun secara siluetnya itu masih mirip kayak versi yang sebelumnya, kayak versi Fox R. Jadi di bagian depan ini kelihatan tegak banget ya, tegak, ada windshield-nya, kemudian bodi belakang teman-teman. Di arah belakang juga semuanya baru ya, dari bodi sampingnya, kemudian bezel-nya, ini masih mirip, sekelas masih mirip, tapi memang garis-garisnya kelihatan lebih cakep, kelihatan lebih oke ya. Sama-sama kita lihat dari bagian depan dulu deh. Ini ada windscreen yang lumayan tinggi, kokoh juga teman-teman, di belakang kokoh ya, dan dia smoke transparan kayak gitu. Di sini ada dudukan buat plat nomornya. Kalau kita turun ke bawah, ada headlamp teman-teman, dan LED-nya ini beda sama versi yang sebelumnya ya. Jadi kalau yang lama itu sorot cahayanya bar, kurang terang, ini sih harusnya sudah lebih baik ya. Klaimnya sih gitu, sudah lebih baik. Nah kayak gitu teman-teman nih. Nah sorotnya begini, kelihatan lebih fokus ya. Tuh, kalau kita lihat sana teman, ke arah sana deh. Tuh, kelihatan lebih fokus ya. Kemudian di bagian bawah teman-teman, di sini ada bodi mirip kayak model moncongnya kecil gitu, turun ke bawah, suspensi depannya juga diperbaharui. Jadi kalau yang lama ada banyak keluhan keras ya, yang ini klaimnya lebih baik. Cuma tadi waktu kita nyobain sih belum bisa ngerasain lebih detail ya, karena truknya beneran cuma rata semua, nggak ada obstacle apapun. Mudah-mudahan bener-bener lebih baik ya. Kemudian rem depan teman-teman dipakai rem cakram, mirip kayak remnya Satria gitu ya, si disc brake-nya. Kemudian kaliper 2 piston, belum ada ABS-nya. Rodanya teman-teman, ban depan dia pakai Kingland, ukurannya 110/70 ring 13 inci. Peleknya cakep loh, tuh. Bentuk peleknya bagus ya, sporty ya. Saya suka sih sama bentuk peleknya nih, kelihatan rame. Kemudian spakbornya juga cakep teman-teman. Dia mau memanjang sampai ke bawah ya. Bentuknya oke lah, sesuai sama bentuk bodi keseluruhan. Kemudian lampu senya ada di sini. Dan udah LED juga, LED-nya ada 2 garis gini ya. Oke, kita lihat di balik kemudinya. Nah, di area sini teman-teman ini juga berubah total ya tampilan bodinya. Tapi kalau para indikatornya masih sama sih teman-teman, masih sama kayak versi yang sebelumnya. Di sini ada tegangan baterai, ada bentuk bar dan persentase, ada ini speednya ya. Nah ini kalau udah ready teman-teman, kalau belum ready dia ada tulisan huruf P kayak gini. Jadi P gini aja, kalau udah ready buat jalan, dia akan ada angka kilometer per jamnya kayak gini. Ini kalau digas langsung nyala ya tuh, gitu. Kemudian di bagian bawah ini ada trip. Kemudian sebelah kanan ini ada odometer teman-teman. Odometer dan
estimasi jarak tempuhnya. Nah, ini jarak tempuhnya karena baterainya 100%, dia masih bisa 130 km, kira-kira kayak gitu teman-teman. Kemudian indikator yang lain, ini ada buat indikator lampu dekat lampu jauh di sini. Kemudian ada lampu buat sen atau hazard. Nah, ini ada engine check ya. Ini kalau engine-nya bermasalah, yang nyala ECU. Kalau motornya bermasalah, nyala motor. Kalau throttle yang bermasalah, yang nyala throttle teman-teman gitu. Sebelah kanan ini ada lampu indikator buat ngasih tahu kalau kita lagi ngerem ya. Jadi kalau remnya ditekan, lampunya nyala. Lucu banget ya. Kemudian di bawah ini ada D sama S, ini adalah riding mode-nya teman-teman. Ini ada riding mode yang D yang drive biasa, sama S yang lebih sportinya ya. Kemudian ini ada indikator buat si standar samping kalau dibuka gitu. Kemudian mundur teman-teman, stangnya masih sama, masih pakai stang telanjang ya, pakai pipa. Cuma bedanya di bagian tengah ini nggak ada covernya. Jadi si racernya ini pakai racer model biasa, model kayak si PCX kayak gitu teman-teman. Kemudian di sebelah kanan ini ada beberapa tombol ya. Ini ada tombol P. P ini adalah tombol buat mengaktifkan sistem penggeraknya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi parking, nah ini huruf P-nya keluar ya. Jadi parking, di posisi parking kita gas nggak mau nyala. Kalau ditekan sekali dia akan nyala ready, dan kalau digas motor bisa jalan gitu. Kemudian ini ada 3 garis ini menu ya, buat milih tadi menu di bagian sebelah kanan odometernya. Di bawah ini ada saklar lampu teman-teman, dia masih belum automatic headlamp on ya. Jadi masih ada tombolnya teman-teman, masih ada tombol saklar buat mati, nyalain DRL aja atau nyala lampunya gitu. Kemudian di bawah ini mode ya, riding mode-nya teman-teman, buat riding mode. Dan ini adalah cruise control. Nah, cruise control ini kalau kita aktifkan, motor bisa jalan tanpa harus digas. Contohin ya, kita contohin ya. Kita buka gasnya. Contoh ya, di 60 km per jam. Kita tekan cruise controlnya. Nah, ini udah cruise nih. Ini saya nggak perlu pegang gas, dia akan nyala terus ya. Roda belakangnya muter terus teman-teman. Coba roda belakang, muter nggak? Muter terus kan? Ini enak nih kalau lagi di jalan yang panjang banget gitu, kita bisa santai, tangannya nggak perlu nahan-nahan. Jadi mirip kayak mobil-mobil mewah ya, kayak mugi-mugi gitu teman-teman. Matinya gimana? Matinya tinggal digas aja, digas atau direm. Digas, tutup gas, dia balik lagi gitu. Kemudian sebelah kiri, ini ada tombol buat lampu dekat lampu jauh, buat passing lem juga. Ada tombol buat hazardnya, lampu sen, kemudian ini ada klakson, dan ini adalah tombol buat mundur. Jadi motornya bisa mundur juga teman-teman. Ini kalau kita tekan, gas dibuka, maka motor bisa mundur gitu ya. Kemudian turun ke bawah teman-teman. Di sini ini ada beberapa yang baru. Salah satunya adalah ini nih, ada tombol buat smart startnya. Jadi nggak ada lagi knop itu teman-teman, knop terputar nggak perlu ya, nggak perlu pakai kunci juga. Jadi dia pakai keyless kayak gini, dapat remote keyless. Jadi akan terkoneksi kalau jarak motor sama remote-nya 1 meter teman-teman. Cuma begitu sudah terkoneksi, kita nggak perlu lagi muter-muter. Jadi kalau mau nyalain teman-teman, ini cuma tinggal tekan sekali aja, cek, tuh langsung nyala kan. Nah kalau matiin gimana kalau matiin? Kalau matiin dia tekan yang lama, langsung mati teman-teman. Itu gimana caranya mau kunci stang? Nah ini kalau mau kunci stang ini tinggal dimiringin, tekan yang atas nih, tekan yang atas sampai ada bunyi. Didit, artinya udah ke kunci stang gitu. Terus kalau mau buka gimana? Bukanya sama, tekan lagi yang lama. Nah, dia langsung kebuka teman-teman. Gitu. Kalau yang bawah, ini tombol buat buka joknya. Asik ya. Jadi nggak perlu lagi muter-muter, langsung kantongin aja. Dari jarak 1 meter udah terkoneksi kan, tinggal tekan tombolnya. Kemudian ini ada konsol teman-teman buat naro air mineral bisa gitu ya, atau sarung tangan. Ini ada kantongan barang. Sebelah kiri ini ada konsol juga teman-teman. Nah dalam konsol ini ada colokan buat charging smartphone gitu ya, pakai USB Type-C. Kemudian di bagian bawah ini yang beda banget teman-teman. Ini benar-benar beda banget. Ini yang akhirnya mempengaruhi posisi berkendaranya. Yang lama, ingat nggak? Yang lama tuh satu keluhannya adalah posisi kakinya terlalu nangkring ya. Jadi kayak orang jongkok di kloset gitu kan. Kayak orang lagi nongkrong di kloset, lama-lama pegel banget kakinya. Bahkan sampai ada yang bikin modifikasi, dikasih pusat tambahan di bagian depan. Nah, sama Polytron langsung di-improve. Improvementnya adalah ini di bagian bawah ini sekarang dikasih dek pijakan kaki yang lebih rendah dan bisa selonjor di bagian kanan kirinya. Jadi waktu kita lagi duduk teman-teman, nah duduknya sekarang lebih santai ya. Nih, nggak terlalu nangkring-nangkring banget lah. Kalau yang lama, nangkringnya mungkin kayak gini nih. Mirip kayak gini. Buat yang perutnya gede gitu misalnya ya, akan ketekan gitu kan. Atau buat jalan jauh juga kurang nyaman. Kalau sekarang, dia bisa lebih santai dan ada area buat selonjornya di bagian depan sini. Biarpun nggak terlalu besar ya. Nggak terlalu besar dan nyempil banget gini. Ujung kaki saya nempel sama bagian ujungnya sini ya. Dan setengah dari bagian ujung kayak keluar teman-teman. Tapi menurut saya sih ini udah oke lah ya. Bikin posisi kendaraannya lebih nyaman. Coba kita sama-sama cobain kalau nggak di standar ya. Turunin.
Joknya masih sama kayak versi sebelumnya, lebar, empuk juga. Cuma memang sayangnya, kalau menurut saya sih sayangnya ya, di bagian belakang sini teman-teman, bagian belakang sini ini masih terlalu lebar. Sebenarnya kalau Polytron belajar dari motor-motor Jepang ya kayak Honda atau Vespa LX misalnya gitu ya, ada beberapa yang di bagian belakang sini kayak Honda ADV itu dibikin agak nekuk ke dalam ya. Jadi memang kaki jadi nggak bisa terlalu ke belakang buat manuver, buat gaya-gayaan agresif riding gitu mungkin kurang. Tapi ketika kaki turun, jadi nggak terlalu mentok teman-teman. Buat yang nggak terlalu tinggi kayak saya, cuma 165 cm. Nih kalau kayak gini, kasar banget ya. Berarti saya mentok di bagian sini. Tapi overall udah oke lah ya. Kalau dibandingin sama versi yang sebelumnya udah lebih baik. Minimal Polytron udah ngasih improvement yang bagus banget teman-teman. Paling tadi ini aja sih masukannya. Dikasih lekukan agak ke dalam lagi biar kaki pas turun lebih nyaman. Kemudian posisi stangnya tinggi, punggung bisa tegak, joknya empuk depan belakang, ini masih oke sih. Masih ya khasnya si Polytron Fox ya, tetap dipertahankan gitu. Joknya teman-teman, lihat nih, ini empuk, tebel, sampai ke belakang juga. Kalau dipegang ya kenyal-kenyal gitu teman-teman. Kemudian di sini ada bezel ya, bezelnya bentuknya bisa aja tapi dipegangnya enak nih. Dipegangnya lumayan enak ya, nggak terlalu kasar kotak di bagian bawahnya ya, jadi lebih santai lah. Kemudian di bawah joknya teman-teman, di bawah joknya ada apa? Nah kayak gini, ini beneran gini doang sampai ke engselnya sampai mentok ke stang nih. Di sini ada bagasi yang ukurannya lumayan gede lah ya. Ini helm kalau nggak terlalu besar bisa masuk lah ya. Helm-helm open face gitu yang kecil masih bisa masuk ke sini. Di sini ada saklar on off nih. Jadi kalau misalnya kalian mau ngecas, mau ninggalin motor lama, ini bisa diaktifkan ya, dimatikan gitu misalnya. Nah, sini ada nomor rangka teman-teman sini gitu. Kemudian ini ada chargernya. Chargernya seperti ini. Nah, nih. Chargernya inputnya 240 volt 5 ampere ya. Outputnya 84 volt 10 ampere teman-teman gitu. Made in China. Seperti ini colokannya kalau mau ngecas di sini teman-teman kayak gini ya. Gitu teman-teman. Oh ya nih, buka sama nutup joknya gampang loh. Langsung kekunci, bukanya juga tuh langsung kebuka. Kalau ngelama kan agak-agak ribet ya. Yang ini lebih mudah untuk buka tutup joknya. Mantap sih, udah ada improvement juga. Kemudian di bodi bagian samping sini teman-teman, ini ada kayak kisi-kisi gini ya, lubang-lubang angin gitu kan. Ini mungkin bisa buat dinginin controller, bisa buat dinginin baterai juga mungkin ya. Kalau diarahkan ke dalam saya belum tahu juga nih arahnya kemana, arah lubangnya. Kemudian bodi sampingnya saya suka, cakep teman-teman. Di sini ada puster juga buat pembonceng. Dia pakai aluminium velvet kayak gini ya. Kemudian ini swing armnya di cover pakai plastik. Di sini ada swing arm besi teman-teman. Ini kalau lihat sekilas sih kayaknya finishingnya lebih oke dari versi sebelumnya ya. Terus speaker belakangnya ganda kanan kiri dan ini nggak pakai setelan apapun ya. Rem belakangnya pakai cakram juga, pakai kaliper 2 piston. Nah rodanya teman-teman yang belakang ini lebih besar nih. Ini pakai Kingline juga, tapi size-nya 130/70 ring 13 inci. Jadi roda depan sama belakang mirip kayak rodanya Yamaha NMAX ya. Kemudian ini dikasih cover, plastiknya juga ya oke lah. Ini udah sedikit lebih baik dibanding versi yang sebelumnya ya. Ini udah ada pattern-patternnya di bagian depan ini, biarpun yang belakang ini masih kelihatan murah ya. Ini masih kelihatan kayak plastik ember gitu sih. Tapi yang sini udah lebih oke lah. Kemudian ini plastik-plastiknya juga udah lumayan ya, nggak sejelek yang versi yang Fox R. Terus sih lebih kokoh juga teman-teman gitu. Sedangkan lampu belakangnya kalau nyala kayak gini ya. Nah dia ada lampu belakangnya warna merah gini, pakai LED garis gini. Kemudian kalau di rem dia jadi kayak gini. Dan lampu sennya ada di sini gitu. Nah teman-teman, salah satu detail yang diimprove juga adalah ini nih. Jadi dia ada kisi-kisi buat pendinginan perangkat elektroniknya. Ini controller. Nah kalau yang lama di sini dia banyak celah-celahnya ya. Kalau ini kayaknya udah sedikit lebih rapat sih. Jadi kalau yang lama itu kalau hujan kotor teman-teman, kotor bisa masuk ke dalam kan. Kalau ini udah dibikin lebih rapat, kayak ada sealnya di bagian samping-sampingnya. Jadi tetap bisa mendinginkan perangkat kelistrikan, tapi nggak sampai bikin kotor motor ya. Kemudian secara build quality juga kalau kita lihat ini teman-teman, plastik-plastik kasarnya juga lumayan ya. Sambang-sambangan bodinya udah bagus. Biarpun plastiknya kayak biasa aja sih, nggak yang istimewa banget lah ya. Tapi udah oke teman-teman, semuanya bagus gitu kan. Ya lumayan rapi lah ya. Untuk ukuran Polytron sih udah sip-sip nih. Improvementnya lumayan oke. Dan pas ditandarin juga nggak terlalu berat teman-teman, masih oke lah ya. Kemudian gimana dengan impresi kendaraannya ya? Saya sempat nyobain muter sebentar ya di area parkiran sih. Ya mirip kayak versi sebelumnya lah ya. Saya cobain pakai yang D aja,
responnya enak teman-teman, responnya responsif, tapi juga nggak terlalu ngagetin ya, bukan throttle-nya masih oke lah, masih nggak terlalu yang bikin kakok banget gitu, masih enak teman-teman. Mungkin nanti kalau udah ada unit tesnya kita akan cobain ya, cobain jalan lebih jauh, sama kenyamanan suspensinya. Karena infonya ada beberapa yang berbeda teman-teman dari suspensi dan rangka motor ini, yang akhirnya mendukung kenyamanan ya, termasuk di posisi berkendaranya. Jadi biarpun selonjor tapi rasanya ngangkang juga ya. Kenapa nggak sekalian di bagian tengahnya dibikin lebih sempit ya? Ini rasanya masih ngangkang sih. Kalau buat cewek pakai rok mungkin akan kurang nyaman gitu kan. Oh, kalau cewek pakainya Foxen 200 yang macan gitu kan. Kemudian teman-teman ada beberapa fitur baru juga di motor ini. Salah satunya adalah regenerative brake ya. Jadi kalau lagi tutup gas atau deselerasi plus ngerem itu akan ada regenerative brake yang akan bantu ngecas baterainya. Jadi biarpun nggak gede tapi ya lumayan lah ya, itu lumayan bantu baterainya nggak cepat habis gitu kan. Kemudian ada hill start assist juga. Jadi ketika lagi di tanjakan kita berhenti, lepas gas semua motor nggak langsung melorot teman-teman. Bisa ketahan dulu gitu kan. Jadi nggak terlalu kagok harus ngerem terus pas lagi di tanjakan, berhenti tanjakan. Kira-kira kayak gitu. Dan satu lagi di motornya juga ada aplikasi teman-teman, aplikasinya yang bisa connect ke motor. Kalau sebelumnya aplikasi itu paling sering dipakai buat bayar ini ya, bayar subscribe-nya itu yang 200.000 per bulan. Tapi sekarang juga bisa jadi kunci cadangan teman-teman. Jadi kalau kalian lupa bawa kuncinya dari aplikasi ini bisa buat lock sama unlock si sistemnya. Kemudian bisa on off juga teman-teman. Jadi tanpa kunci pun kalian bisa langsung hidupin motor ini pakai handphone doang, pakai aplikasi. Cakep ya? Itu salah satu fitur yang oke juga sih kalau menurut saya. Nanti kalau ada unit tesnya kita akan cobain lagi ya. Kita cobain riding seperti apa, impresinya, sejauh mana upgrade kenyamanannya. Karena sebenarnya itu adalah poin utama yang menurut saya paling penting ya, yang harus diimprove dari Fox R yang seperti sebelumnya. Gitu teman-teman. Ya wis, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Jangan lupa follow juga IG saya di Mas Powo pakai underscore di bagian belakang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.